Jadi kalau ada hotline seperti ini, MLBNU ini serius atau cuman gertakan saja ini? Pertemuan para kiai-kiai sehingga terbentuknya Presidium di Bangkalan itu pertemuan yang sangat serius dan karena melibatkan para kiai-kiai yang punya pengaruh betul dan serius kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV bersama saya Yusuf Mares. Kali ini kita akan mengupas tentang Presidium MLBNU buka hotline pengaduan laporan pelanggaran PBNU. Ini muncul di Detikcom, Detik Jatim. Saya bacakan ini beritanya. Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU membuka hotline atau saluran komunikasi bagi warga dan pengurus NU untuk menyampaikan aduan, masukan maupun saran dan kritik terkait pelanggaran yang dilakukan PBNU secara terstruktur, sistematis dan masif. Koordinator Presidium Penyelamat NU, Kiai Haji Abdul Salam Shohib atau Gus Salam membeberkan saat ini Presidium Penyelamat Organisasi dan MLBNU sudah menampung dukungan lebih dari 300 PCNU dan PWNU se-Indonesia yang memiliki keresahan dan kegelisahan terhadap pelanggaran PBNU dan bersepakat untuk bersama-sama menggelar MLBNU demi menyelamatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Pemirsa, saya bersama dengan Kiai Rijal, salah satu punggawa ya saya katakan dalam hotliner pengaduan ini. Kiai, ini sejauh ini kenapa Anda dan kelompoknya atau presidium ini, Presidium MLBNU ini membuat hotline pengaduan? Ya, terima kasih Tuan. Presidium Amanat Bangkalan ini memang berangkat dari keresahan dari struktur maupun kultur NU ya, dan terhadap kinerja dan sekaligus performa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 1-2 tahun yang terakhir inilah, dan khususnya pada isu-isu nasional ini. Nah, memang selama ini tidak banyak yang bicara secara langsung terkait dengan soal keresahan-keresahan itu, dan paling mereka ya juga bersabar dan sekaligus ya menunggu barangkali memang ada perbaikan-perbaikan. Tapi kelihatannya memang para kiai-kiai kemudian ya silaturahim mereka bertemu di Bangkalan itu, dan kalau saya sendiri memang nggak ikut dan karena waktu itu saya umroh dan setelahnya memang saya diminta untuk membantu dan. Nah, dalam silaturahim itu kemudian disampaikan tentang keresahan-keresahan dari para struktur dan sekaligus kultur, dan kultur ini kan terdiri dari para aktivis NU, para tokoh-tokoh pesantren, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu adalah akar dan penggerak NU yang ada di bawah ini. Nah, dari keresahan-keresahan itulah kemudian muncul satu kesimpulan yang dinamakan sebagai Amanat Bangkalan itu. Yang salah satunya mengamanatkan, memutuskan tentang presidium. Dan kemudian untuk mematangkan dari beberapa keputusan terkait dengan soal kita memotret, menangkap masalah-masalah yang dirasakan oleh Nahdien, oleh struktur dan kultur itu, maka presidium kemudian membuka hotline itu untuk untuk mendengarkan baik keluhan, keresahan, saran, kritik dan lain sebagainya yang selama ini tersampaikan lewat media sosial misalkan saja, lewat grup-grup itu, ya kita salurkanlah, kita coba tampung secara seluruhannya itu untuk kemudian kita simpulkan supaya bisa kita komunikasikan nanti secara bersama-sama. Nah, kira-kira itu yang motif pembentukan dari hotline ini. Sejauh ini katanya sudah banyak pengaduan-pengaduan ke dalam hotline tersebut. Di sini kan disebutkan itu nomor hotline-nya di nomor 087 83 953 9999 atau ke email aduan@mlbnu@gmail.com. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak yang melakukan masuk ya pesan atau pesan-pesan yang
masuk ke nomor hotline ini? Ya, sudah banyak, ratusan yang sudah masuk berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penanggung jawab hotline ya. Dan rata-rata memang ada yang struktural, udah baik-baik dari yang Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang dari Banten, di luar Jawa juga ada yang sudah masuk menyampaikan. Dan rata-rata memang yang menjadi perhatian mereka adalah terkait dengan soal isu-isu nasional lah ya, terkait dengan soal keterlibatan NU itu, PBNU dalam soal tambang, terus kemudian kisru antara PBNU dengan yang PKB itu, dan di waktu-waktu yang terakhir, termasuk terkait dengan soal pansus itu yang mungkin menyita perhatian secara nasional. Para Nahdien itu baik struktural maupun apa ini? Pansus haji atau pansus PKB? Oh. Kaitannya dua-duanya. Artinya berangkat dari pansus haji itu di mana respon dari PBNU yang diwakili oleh ketua umum terkait dengan soal pansus haji itu yang kemudian secara kelembagaan PBNU kan membuat pansus PKB itu dan nah itu yang tersampaikan diantaranya dari yang masuk di dalam hotline kita itu dan isu-isu nasional seperti itu di samping masalah-masalah terkait soal manajemen ya organisasi itu dan mereka banyak yang bercerita mengenai soal konferensi tingkat cabang itu terus kemudian kinerja MWC ada yang menyampaikan seperti itu dan tidak senyaman sebelumnya dan karena semuanya dalam kendali PBNU dan termasuk terkait dengan soal program dan lain sebagainya. Nah kira-kira itu seputar itu sementara ini yang masuk dalam hotline di hotline amanat Bangkalan ini. Bangkalan. Nah ini layanan pengaduan aktif mulai 6 sampai 30 September 2024 setiap pukul 08 sampai 22. Maksudnya ini kenapa dibatasin sampai tanggal 30? Apakah memang ada target MLBNU ini digelar setelah bulan September? Ya, artinya kan secara periodik kita mengevaluasi ya. Ya, belum ada target waktunya sih, kan. Tapi kalau memang itu masukan dari masyarakat, dari Nahdien, struktural maupun kultural itu banyak dan kemudian mendesakkan dalam waktu dekat, nah tentu akan dipertimbangkan oleh para kiai-kiai yang tergabung dalam presidium itu. Dan tapi sekurang-kurangnya secara periodik gitu kan, kita dalam 1 bulan ini bisa menangkap dan sekaligus mencoba untuk mengkajinya, mengklasifikasinya, dan sekaligus merancang langkah-langkah kira-kira itu memang sudah waktunya untuk rekomendasi secepatnya terhadap MLB itu. Tapi semuanya perlu dikomunikasikan kepada para masai, para kiai-kiai yang lain, saya kira seperti itu. Oke, jadi kalau ada hotline seperti ini, MLBNU ini serius atau cuma gertakan saja ini? Pertemuan para kiai-kiai sehingga terbentuknya presidium di Bangkalan itu pertemuan yang sangat serius dan yang sangat serius karena melibatkan para kiai-kiai yang punya pengaruh betul dan mereka merasakan betul apa yang diputuskan para kiai itu adalah keseriusan mereka untuk mengawal organisasi ini sebagaimana mandat dan sekaligus mukadimah qanun asasi yang Hitoh Nadia itu konstitusi NU lah kira-kira seperti itu kan. Jadi ini memang langkah yang serius sekali dan makanya kan kita buka hotline itu untuk menangkap secara seluruhan supaya kita tidak berdasarkan pada asumsi semata walaupun data-data dan para anggota presidium itu menjadi bagian dari yang merasakan betul soal keresahan-keresahan itu dalam beberapa waktu yang terakhir 1-2 tahun inilah kan. Nah kita ingin melengkapi aja dari semuanya itu dan supaya nanti bisa dikomunikasikan dengan para kiai dan serius kita. Iya. Oh, jadi ini memang gerakan MLBNU ini serius ya, Pak Kiai ya. Betul. Nah, oke, baik Pak Kiai mungkin sebagai closing statement itu apakah ada pesan-pesan khusus atau himbauan khusus karena ini isu MLBNU ini semakin menyeruak dan menjadi perbincangan di nasional, apalagi sudah diekspos di media nasional. Betul. Ya. Kita berharap sih kan para sahabat-sahabat struktural NU itu yang kadang-kadang memang kontak-kontak dengan kita, komunikasi dengan kita secara sembunyi-sembunyi kan, secara bahasa Jawa itu rasan-rasan lah kira-kira itu kan. Nah supaya menyalurkan semuanya itu dengan keberanian mereka menyampaikan pada hotline itu, kita jaga kerahasiaannya dan informasi itu dan sehingga kita berharap keberanian mereka untuk menyampaikan secara seluruhan kan.
baik tingkatan MWC, PC-nya maupun PW-nya. Kita mengetahui persis kok keresahan dari PW seperti apa, keresahan dari PC seperti apa, MWC juga seperti apa, dan para tokoh-tokoh juga seperti apa. Sampaikan saja secara keseluruhan itu, jangan ada kekhawatiran sama sekali, karena ini adalah mekanisme yang niatan kita untuk keperluan perbaikan, supaya NU itu on the track sesuai dengan yang digariskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama dan sekaligus para pendahulu NU. Itu harapan kita seperti itu. Tidak ada niatan lain kecuali memang upaya untuk kita berikhtiar untuk keperluan NU ini lebih maju dan sekaligus sesuai dengan track jalan yang telah ditentukan oleh para muassis dan para pendahulu. Nah, kira-kira seperti itu harapan kami. Baik. Pertanyaan terakhir, di NU itu tidak ada tradisi MLBNU. Ini bagaimana nih, Pak Kiai? Kalau melihat pada kesejarahan ada beberapa itu kan. Kalau dalam anggaran dasar memang diwadahi itu kan, diberi norma soal kemungkinan adanya permusyawaratan tingkat nasional itu yang dalam bentuknya itu adalah musyawarah luar biasa, muktamar luar biasa. Ini disediakan normanya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sedangkan pada kenyataannya memang ada beberapa di zaman Pak Hasyim Muzadi juga pernah ada itu kan. Tapi memang belum terlalu kuat dari aspek pembuktian dan sekaligus data-data ya, karena sifatnya adalah emosi. Tapi kalau yang sekarang ini karena memang keresahan dan dari aspek manajemen kinerja organisasi oleh PBN itu memang dirasakan betul secara nasional. Nah, saya kira cukup gitu kan. Tinggal struktur ini menyampaikan kepada kita melalui hotline itu tentang apa yang mereka rasakan. Dan kita berharap supaya mereka dalam berkhidmat di NU ini sebagaimana kebiasaan mereka ikhlas, sabar, semuanya bisa semakin nyaman lah Duan. Terima kasih Pak Kiai Rijal, dan terima kasih kepada pemirsa. Bagaimana pandangan netizen dengan adanya hotline yang digelar oleh Presidium MLBNU? Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.